Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi dari kelas TIP 2201 dengan NPM 22110153 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman web, yaitu proyek Root Fundamental Laravel yang menggunakan framework Laravel. Untuk menjalankan framework Laravel, kita memerlukan Composer, Git, dan database. Dan untuk database itu kita gunakannya itu SAMPP, dan kita akan menjalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian di bagian text editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menjalankannya itu kita perlu mengetikkan di sini PHP Artisan Serve untuk menjalankan servernya. Sini kita tinggal klik. Nah, ini adalah tampilan dasar atau dashboard ya dari project itu, dan tampilan ini tuh diambil dari project ini diambil dari tampilan, dan tampilan awal itu diambil dari ini dia test.blade.php yang menampilkan dashboard. Itu beginilah struktur HTML-nya yang untuk menampilkan halaman ini. Sini dia terdapat ada empat tombol dengan ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan KRS atau kartu rencana studi. Untuk masing-masing ini kita menggunakan href atau tag anchor ya untuk kita ke halaman atau page dari masing-masing ini. Contohnya kita sini klik ini mahasiswa, ini dia akan menuju ke halaman mahasiswa. Di sini saya sudah ada daftar mahasiswa yang saya daftarkan, dimana daftar mahasiswa ini dia ambil dari view. Ini dia ada view, dia langsung larinya ke mahasiswa index.blade.php. Ini adalah strukturnya. Dimana di sini terdapat sebuah tombol untuk menambahkan mahasiswanya. Contoh, kita akan menambahkan satu mahasiswa dengan NPM kelas. Kita ngasal aja ya untuk data ini. Ya, addressnya buat aja Jalan SM Raja. Nah, kita save. Nah, dari form yang
menambahkan mahasiswa ini dia langsung di store atau dimasukkan langsung ke database kita. Di sini kita mempunyai tiga data mahasiswa, dimana untuk yang kedua ini phone numbernya di sini karena kurang. Di sini kita bisa melakukan edit. Dia akan langsung munculkan form yang berisikan data yang sudah kita masukkan. Contohnya kita bakal menambahkan nomornya, kemudian kita update, maka data tersebut terupdate. Ataupun kita jika ingin kita menghapusnya, kita tinggal klik ini dan ada tampilan konfirmasi, kemudian kita oke kan, maka data itu akan terhapus langsung ke database kita. Itu semua berada di sini, berada di controller, yaitu di mahasiswa controller. Untuk mengontrol semua data yang telah kita masukkan, kita hapus dan kita delete itu, dan kita edit, semua ada di sini. Kemudian kita kembali ada coba di mata kuliah. Nah, untuk di mata kuliah ini sama seperti di mahasiswa juga. Di sini ada kita untuk tombol untuk menambahkan mata kuliah. Contoh mata kuliah 3 dengan mata kuliahnya mikroprosesor, SKS nya 2, kemudian kita simpan. Oke, sudah muncul ya, ini dia yang baru kita tambahkan dengan SKS nya 2. Kita juga bisa mengeditnya, akan langsung muncul. Kita ganti jadi 3 SKS, ini kita update. Nah, untuk mata kuliah ini dia mengambil dari view ini dia mata kuliah index.blade. Dia akan ini adalah struktur, ini merupakan struktur HTML yang menampilkan tampilan dari mata kuliah ini. Dia berada di index.blade di folder mata kuliah pada view. Dan untuk controllernya juga sama, dia berada di mata kuliah controller yang mengontrol semua data yang telah kita masukkan. Kita functionkan, edit, delete, create, semua ini berada di mata kuliah controller. Begitu juga dengan tampilan dosen ini. Begitu juga dengan ini, ada tombol tambah dosen, ada tombol edit, hapus. Coba saja kita menambahkan dosen misalnya 19, namanya misalnya Miki M.Com, dengan lahirnya tanggal 10 bulan 2 tahun 1990. Phone numbernya kita buat ngasal aja, addressnya kita buat Jalan Pengilar. Ini kita simpan.
Oke, di sini sudah nambah karena di sini ada ya, saya tadi ngasal isinya. Coba kita hapus juga. Oke, dan semua langsung terhapus dari database dan dia akan menampilkan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Itu juga dia berada di dosen controller. Dosen controller ini yang mengatur semua tombol-tombol yang berada di dosen tadi. Tampilan dosen itu yang mengambil dari view dosen. Ini dia view dosen. Sinilah struktur HTML yang menampilkan tampilan dosen tadi. Ini dia. Tampilan ini dia berada di struktur ini. Oke, selanjutnya untuk KRS. Tampilan KRS itu dia seperti ini. Dia berada di view, kemudian ada di KRS. Nah, ini dia. Untuk tampilan awalnya itu dia ngambil dari index.blade ini. Kemudian ketika kita mengklik input KRS ini atau tombol ini, dia akan mengarahkan ke form create blade ini. Dia akan mengarahkan ke sini. Kemudian kita misalnya kita buat ini namanya, kemudian mata kuliahnya mikroprosesor, dosennya ini, kemudian kita buat jamnya misalnya 09.45, keterangan. Simpan. Nah, dia kan otomatis muncul di sini di samping data yang sebelumnya kita masukkan. Dan di sini terlihat ada 2 record dari 2 mahasiswa. Kemudian ketika kita klik KRS dari mahasiswa ini, dia akan menampilkan seperti ini. Dan ini diambil dari view KRS detail. Nah, dia struktur HTML yang menampilkan ini semua, dimana di sini yang mengontrol juga sama, berada di controller dan KRS controller yang mengontrol semua function public. Dan jangan lupa untuk di routes ini kita masuk ke web. Nah, di sini kita mengatur routes atau rutenya untuk menghubungkan atau saling menghubungkan satu sama lain dari file-file itu, folder-folder itu yang kita routekan di web.php ini. Ada dosen controller, KRS, mahasiswa, mata kuliah. Kita gunakan route mahasiswa ini untuk dia memanggil daripada si mahasiswa itu mata kuliah, dosen, KRS, dan detail KRS. Oke, saya rasa cukup untuk video pembahasan project akhir dari mata kuliah web programming. Mata kuliah web programming ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.